sih itu bukti bahwa ya kita secara saintifik Kita tolol aja gitu. tersebut. Iya, kita kayak ignorance aja gitu as a human being yang ada di gaps. Tapi gue menarik deh dari lo belajar sampai sejauh ini. Moral kompas lo dari mana, bro? Moral kompas. Oh, kalau soal moral kompas sih gue objektivis, Bang. Kayak moral Objektivis maksudnya? jadi gue moral kompasnya yang itu loh, BPW itu yang di best possible worlds gitu, kayak itu tuh kayak moral realisme. Jadi kita kayak bisa tahu gitu menganalisa tindakan mana yang mendekatkan kita terhadap best possible world dan tindakan mana yang menjauhkan kita dari best possible world tersebut. Itu Berarti sih subjektif. Berarti moral kompas lo subjektif. objektif. Objektifnya dari mana? Jadi kalau misalkan kita analogikan tuh, kalau kita bermain catur gitu ya. Nah, setiap move yang kita, kan catur memiliki satu objektif gitu untuk menjatuhkan rajanya gitu, raja lawan gitu kan. Itu objektif kita untuk menjatuhkan raja lawan. Nah, setiap move yang kita lakukan di papan catur tersebut subjektif tuh. Move-nya itu terserah kita gitu kan, subjektif. Nah, tetapi kita itu bisa menganalisa secara objektif move mana yang paling mematikan, move mana yang paling blunder, move mana yang paling efisien dalam menjatuhkan si raja tersebut gitu. Sekarang pun gitu kan, kalau kita main chess.com gitu, ada AI-nya tuh. Kayak misalkan menganalisa, ini kamu melakukan kesalahan di sini, ini yang paling efisien bahkan sampai ke persenan gitu. Kamu melakukan misalkan 80% kesalahan. Oh, jadi test and error. Enggak, jadi kita itu bisa menganalisa objektif tindakan mana yang mendekatkan kita terhadap best Iya, possible. kalau tadi kamu analogiin sebagai main catur, habis itu kita udah selesai main catur, baru kita lihat analisa move mana yang mestinya lebih bagus dan seterusnya. Berarti test and error dong. Bukan test and error juga sih, kayak kita Jadi? bisa analitik aja itu. Iya, jadi analisanya setelah pertandingan dong. Nggak bisa lagi bertanding kita analisa dong. Iya, bukan setelah bertanding sih, kita juga sudah bisa, tapi masalahnya yang bertanding itu masih subjektif gitu loh. Iya, berarti setelah kita melakukan gerakan kita, begitu setelah kita melakukan move, baru kita bisa bisa analisa ke belakang kan? Iya. Jadi misalkan setelah kita melakukan sebuah tindakan gitu kan. Berarti test and error dong. Enggak, jadi misalkan kita sudah melakukan tindakan nih di dunia nyata gitu. Nah, kita bisa mengukur tindakan ini tuh mendekatkan kita ke best possible world atau enggak, kayak gitu. Kalau itu diambil trial and error ya, I don't know sih, kurang ngerti juga kalau itu. Iya, berarti dengan kita analogi yang kita ikutin narasi kamu lagi main catur, habis itu kita make a move, kita buat gerakan, baru kita bisa analisa, oh mestinya gue nggak itu, atau oh itu gerakan yang terbaik. Berarti test and error dong. Soalnya pas kita sedang bertanding caturnya juga sudah bisa dianalisis gitu. Iya paham. Tapi gerakan kita nggak bisa dong baca 18 gerakan ke depan. Iya. Kita mesti lihat gerakan musuh juga dong. Iya, tapi baru kita determinate gerakan kita yang barusan bagus atau enggak. Ya, tetapi maksudnya setiap gerakan itu ada persenan, kayak mana yang jauh lebih efektif, mana yang ada percentage. Setuju, betul. Iya, tapi berarti test and error dong. Gak tahu sih kalau terminologinya test and error ya, tapi kayak kita tuh masih bisa menganalisis ataupun menjudge atau menilai itu tuh pas happening gitu, still happening. Iya, paham. Kalau terminologinya trial and error ya maybe trial and error, but I don't know. Oke. Berarti moral kompas kamu itu dari trial and error? Enggak, dari misalkan ya tadi menganalisa misalkan apakah tindakan ini tuh, jadi versi best possible worlds itu dimana kayak orang-orang itu tidak mengalami hal yang tidak mereka inginkan gitu. Jadi kayak standarnya tuh konsen gitu. Tahu kan Bang, konsen kayak yang saya setujui dan tidak saya setujui kayak gitu. Jadi konsen. Berarti moral kompas kamu itu berdasarkan trial and error. Bukan, berdasarkan analisa mengenai tindakan mana yang kayak mendekatkan kita ke best possible world dan mana yang menjauhkan kita dari itu. Tapi itu objektif kan? Kebaikan kamu belum tentu kebaikan orang lain kan? Objektif, karena kita bisa lihat misalkan tindakan kita itu mana yang tidak melanggar konsen orang dan mana yang moral gitu, yang mendekatkan kita terhadap best possible. Moral itu yang tadi saya tanya, moral kompas kamu di mana?
di konsen tadi bang, di best possible world. Jadi di best possible world itu kayak gak ada manusia yang terlanggar konsennya. Oke, contoh kamu jual diri. Mhm. Moralnya gimana? Kalau misalkan itu sesuai dengan konsen saya dan tidak mengganggu konsen orang, ya itu. Nggak ada yang mengganggu, justru orang seneng bisa bayar kamu. Nah itu berarti ya itu moral aja menurut saya. Oh, berarti kamu jual diri pun fine-fine aja? Yap, karena itu nggak mengganggu konsen orang. Mantap, karena ini saya bertuhan bang. Oke. Karena itu saya bertuhan bang. Yes, karena saya ateis juga nggak ada yang ini sih, kayak misalkan pernikahan dini gitu. Nah itu karena saya ateis gara-gara itu tuh, karena ada yang berpernikahan dini itu. Gak tahu ya siapa buat. Pernikahan dini maksudnya? Iya, misalkan kalau pernikahan dini kan itu melanggar konsen tuh, melanggar konsen dari si anaknya kayak gitu. Nah berarti itu menjauhkan kita dari best possible world. Ini ada yang apa namanya komen di bawah, tanya agama di KTP, dia Muslim, dia mantan Muslim. Ya saya ex muslim bang, KTP saya Islam. Saya dapat KTP umur 17, saya jadi ateis umur 18. Seumur hidup lagi KTP-nya. Iya, hapus aja. Ribet lah birokrasi Indonesia. Iya, berarti kamu mestinya bisa. Ini kamu kuliah di mana? Unpad. Oh, Unpad. Kenapa nggak kuliah di luar? I want to, but kayak terlalu banyak yang ditinggalin. Don't act like you can speak English fully and all that, man. It's disgusting. It's like you're from South Jakarta and all that. It's disgusting. No, I don't claim I can speak English and all that. You know, you're acting like you can speak half Indonesian, half English, like you're smart. You're not. No, I'm not claiming that. I'm just being myself. No, you're speaking half Indonesian, half English, like you're smart. You're not. That's what I'm saying. I don't claim I'm to be smart. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Yeah, I don't claim Nggak, I'm jadi smart. nggak, kenapa nggak kuliah di luar aja? Mau sih, tapi kayak terlalu banyak yang ditinggalin gitu loh di sini. And also like, why are you criticizing how the way I speak English and bahasa like? It's none Enggak, of ya your biar business. kelihatan kompleks, biar kelihatan sophisticated. Enggak. No, Nggak I'm ngaruh. not claiming that at all. Terus. Enggak, kenapa nggak kuliah di luar? Pernah mau, but ya itu tadi jawabannya kayak terlalu banyak yang ditinggalin di sini karena gue punya musik studio, kayak foto studio gitu loh. Kayak ada bisnis sampingan yang kalau gue ini tuh gue pergi tuh kayak gak jalan juga loh. Nggak dapat beasiswa. Enggak. Kayaknya kurang pintar buat beasiswa. Iya. Dan ini juga sih, ya terlalu banyak sampingan lah. Itu sih main reason. Iya. Gue juga waktu umur 16-17 ada sampingan ini itu, tapi begitu dapat beasiswa keluar, gue kuliah di luar. Universitas apa bang? Wah, gue nggak mau sebut di sini. Not for public. Tapi bukan Ivy League. Tapi ya sekarang 2024-2023 dia nomor 3 seluruh dunia. God damn. Tapi bukan Ivy League. God damn. Pinter dong bang. South of SF. South of SF. SF. Ya TTA aja lah ya. 2+1 program. Kalau tahu ya TTA. Ya TTA aja lah. Enggak, abis itu ya itu sih sebenarnya gue kalau ngobrolin soal agama dari karena jujur bro, gue Muslim kayak lo, dari lahir dari ini dari itu. Tapi begitu gue keluar negeri, begitu gue ngadepin orang-orang di luar yang ya gue ngadepin orang luar lah. Dan di kampus itu ada kita satu kamar, satu dorm sama orang-orang yang ada yang bertuhan, ada yang kelo dan seterusnya. Ya. Itu bikin gue berpikir bahwa gue nggak mau agama gue warisan. What do you mean by Gue warisan? mesti cari dikasih umi abah. Oh iya. Kayak doktrin turun temurun gitu. Iya, gue nggak mau kayak gitu. So Abis itu gue pelajarin semua dari Verda, semua gue pelajarin, gue cari tahu, gue ngobrol sama mereka sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, semua. Tapi
Ya faktanya nggak yang masuk ke logika gue, yang masuk ke rasio gue, ya ini. Apa tuh? So let's talk about mari kita bahas gitu sekarang. What is the strongest argument for God? Gitu. Kalau kita mau buka faktanya ya, kalau lo tanya gue sekarang gimana cara gue membuktikan Tuhan itu ada, ya 50-50 kita. Gue nggak bisa buktiin Tuhan ada, sama seperti lo nggak bisa buktiin Tuhan itu nggak ada. Nah ini namanya burden of proof fallacy sih. Soalnya, setuju nggak? Enggak, soalnya ini burden of proof fallacy. Kayak misalkan beban pembuktian itu ada di orang yang mengklaim positif gitu. Sedangkan ateis kan hanya tanpa kepercayaan Tuhan tuh. Dia nggak mengklaim positif, tiada Tuhan. Oke. Tapi kalau lo percaya, ini gue berpikir dari perspektif lo ya. Tuhan itu nggak ada. Enggak, gue tanpa kepercayaan Tuhan itu ada. Jadi itu, nah ini yang sering disalahpahami oleh banyak ateis ya. Jadi ateis itu kayak berpikir Tuhan itu tidak ada. Enggak, kita itu tanpa kepercayaan Tuhan itu ada. So, mistake the two. Oke, jadi Tuhan ada nggak? I don't believe Tuhan itu ada, kayak gitu. Lo nggak percaya Tuhan itu ada? Nah, oke. Berarti lo nggak percaya Tuhan itu ada, berarti faktanya di kepala lo ya sampai gue dibuktiin Tuhan itu ada, berarti Tuhan itu nggak ada, betul nggak? Gimana balikan lagi? Ulang lagi. Iya, lo nggak percaya Tuhan itu ada, tapi selama Tuhan belum membuktikan kalau dia ada, gue nggak akan percaya. Nah begitu, jadi di kepala gue itu kayak misalkan ada seorang membuat klaim positif gitu, Tuhan itu ada, terus gue bilang kayak buktinya apa nih? Berarti statementnya lo percaya Tuhan itu nggak ada? Bukan, gue itu tanpa kepercayaan Tuhan itu ada gitu. Iya, berarti lo meyakini sampai sekarang, sampai detik ini lo percaya apa yang lo percaya? Tuhan ada atau nggak? Gak tahu. Gue tanpa kepercayaan Tuhan itu ada. Oke, berarti dunia ini dimulai dari ketidakadaan, betul nggak? Itu kurang setuju sih, nggak pernah ada. Jadi? Dunia ini kayak kekal kalau menurut astrofisik. Iya, jadi nggak kita nih manusia, human species, ini berawal dari ketidakadaan, betul nggak? Human species, no, kita berasal dari tadi yang Ya, dari luka dan seterusnya kan? Ya, dari evolusi dan seterusnya kan? Berarti dari ketidakadaan dong? Yang tidak adanya tuh si manusianya atau bahan-bahannya nih? Manusianya. Ya, kalau itu boleh. Oke, berarti kalau kita mati, berarti kita balik ke ketidakberadaan tadi kan? Kalau kita mati jadi jasad sih, jadi fosil. Jadi fosil, dan ya balik lagi ke statement awal. Kita nggak ada lagi, paham ya? Ya, tapi sisa-sisa dari kita masih ada gitu. Jadi fosil. Sampai kapan? Sampai fosil tersebut terkarbonasi. Sampai nggak ada lagi kan? Nggak tahu soal nggak adanya. Kita nggak tahu sampai kapan kan fosil kita gitu bisa decay sampai ke triliunan tahun atau jutaan tahun yang. Sampai nggak ada lagi lah. Karena kalau kita berpikir kita awali dari fosil, habis itu balik lagi ke fosil kan? Kita nggak berawal dari fosil. Ya tadi yang karbon dan seterusnya itu kan emang dari mana? Karbon itu zat kimia bukan fosil. Iya. Emang fosil itu dari sumbernya dari apa? Dari makhluk hidup yang mati. Benar gak? Kan fosil itu dari makhluk hidup yang mati. Enggak, lu cuma mengulang-ulang kalimatnya doang. Gak, lu nanya kan fosil dari mana? Dari makhluk hidup yang dari 4 miliar abad yang lalu. Kita sumbernya dari apa? Dari 4 miliar ya? Ya dari 3,5 ke 3,8 miliar. Ya hipotesis terbaik yang kita punya itu dari yang tadi molekul. Ya tadi rasio isotop kan. Yang God of the Gaps itulah. Hah? Ya dari topik yang God of the Gaps itu, dari RNA World. Hipotesis terbaik. Bukan soal luka tadi. Iya. Luka itu kan 3,8, 3,5 miliar tahun yang lalu. Kan? Itu isinya itu kan gas-gas bumi, mentana, amonia, hidrogen, ya karbon base, asam amino. Yap. Itu bisa dibilang fosil nggak?
kalau hal itu tuh 3,5 miliar yang lalu? Enggak sih. Jadi apa namanya? Ya itu zat kimia. 3,5 miliar yang lalu zat kimia itu nggak bisa dibilang fosil. Enggak. Karena mereka Walaupun dia jadi luka. enggak. Nah kalau si lukanya itu kan udah misalkan kita gak tahu lagi nih. Nah ada nggak fosilnya? Kalau ada ya mungkin itu yang abang maksud mungkin dengan fosil. Pas dia sudah mati gitu. Ya. Ya itu. God of the gaps kalau lo bilang. Kemungkinan, kebetulan semua spesies ini dari nol. Tahu kan? Kemungkinan dari nol kayak gimana bang maksudnya? Dari nol jadi 355 gen. Ya. Ini tadi lo mau ngebuktiin yang luka ini dari filogenetik kan? Iya. Filogenetiknya luka itu menghasilkan 355 gen Yap. dari nol. Mhm. Dia Nah itu secara kebetulan. Tahu dong. secara seleksi alam bisa sih. Kita nggak bisa sepenuhnya kayak bilang itu tuh kebetulan. Kayak ada mekanisme siapa yang. Jadi nggak total Di random. Science Magazine-nya sendiri bilang itu kebetulan bro. Coba dibuka deh. I need to. Saya harus baca sih kalau itu cuman kebetulan, but Coba dibaca. Ini kita baca ya dan baca paper yang sama kan. Ini dari The Nature Review of Microbiology kan. The Physiology of Habitat of the Last Universe Common Ancestors kan. ya ini tuh kayak God of the Gaps gitu loh. So Bukan, iya kan kamu yang bawa. Di NCBI-nya sendiri bilang itu dari 0 gen dari ke 355 itu kemungkinan kebetulan. mungkin bisa saja, but Lah, ya what proves God gitu. iya berarti di situ ada kebetulan. Kamu mau menggantungkan segala sesuatu yang kamu percaya ini di kebetulan. Kalau memang itu misalkan konsensus dari saintifiknya, ya mereka bisa demonstrasikan kalau itu hanya Konsensusnya bilang itu kebetulan. Oke. Coba dibaca lagi deh. Oke, berarti itu ya emang kebetulan. Kebetulan ya. Enggak, tapi gini deh. Menurut lo dari semua pengetahuan yang ada di dunia ini, dari zaman Toa Adam, dari ancestors kita sampai sekarang, itu kira-kira lo tahu berapa persen dari seluruh pengetahuan yang ada di dunia ini? Dari seluruh pengetahuan yang ada di dunia, apa yang gue tahu mungkin 0, beberapa persen ya. Terus gimana lo dengan 0, berapa persen? 0, tembak beberapa persen mungkin. Ya maybe 0,2, 0,3, I don't know gitu. Tapi ya nggak mungkin sampai 1% juga sih kalau pengetahuan gue ya. Jadi pengetahuan lo nggak sampai 1%, tapi lo bisa memastikan kalau lo nggak percaya sama Tuhan. Explain that to me. Enggak. Gue nggak ngeklaim Tuhan ada. Nggak. Pengetahuan lo nggak sampai 0,1% dari pengetahuan seluruh dunia ini. Ya. Tapi dengan 0,1% itu lo memutuskan untuk tidak percaya sama yang ada penciptanya. Itu gimana tuh? Explain it to me. Jadi pengetahuan yang 0, beberapa persen ini hanya satu-satunya pengetahuan yang dapat dibuktikan dan didemonstrasikan. Yang lainnya gak bisa. Misalkan hipotesis mengenai Tuhan 0 demonstrasinya, observasinya 0, prediksinya 0. Yang bisa kita demonstrasikan apa? Gak ada kan? 0. So, yang lainnya 0. Kita secara saintifik walaupun 0, beberapa persen itu satu-satunya yang bisa kita demonstrasikan. Yang bisa kita kalau didemonstrasikan ya langsung ke lapangan ya. Spesies kita sebagai manusia. Ada nggak spesies lain yang mendekati dengan kita? Dari tingkat kecerdasan, tingkat evolusioner, akal, pola pikir dan seterusnya, ada nggak yang mendekat? yang paling mendekati secara genetik sih. Kalau kepintaran kayak gak tahu ya, but kalau secara misalkan genetik itu bonobo ya. Kayak genom kita tuh 98% kalau gak salah. Ada nggak? Yang kayak gimana di metrik apa nih yang samanya? Itu tadi dari segi kecerdasan, revolusioner, semua akal, IQ, semuanya secara secara general. Ada nggak spesies yang mendekati kita? Enggak. Nggak ada. Ya.
Jadi kalau gua analogin ya, ini sama aja kita nemuin jam tangan di hutan. Waduh, ini blind watchmaker kah? Iya, Really? iya. Karena kamu udah setuju loh. Karena kamu udah setuju loh tadi. Gak, silakan paparkan argumennya. Bukan, kamu udah setuju loh tadi kalau kita itu lebih advance dari semua spesies yang ada di dunia ini. Berarti sama aja. Ini kita ini manusia ini jam tangan di sebuah hutan. Enggak. Abis itu kita bilang kebetulan aja jam tangan itu ada di hutan ini. Mungkin pohon itu yang buat. Enggak juga sih. Ini Jadi how do you explain that? ya, blind watchmaker itu analogi yang gak valid karena tidak simetris gitu kualitasnya properti di dalamnya. Misalkan Bahkan tadi kita udah setuju kalau manusia ini lebih advance dari semua spesies yang ada. iya, maksudnya kalau kita pengen menyamakan manusia dengan watch, dengan sebuah jam gitu kan. Jam kan dibuat tahun 1500 nih, atau sekitar tahun segitu ya, I don't know juga exactly. Tapi kan manusia ini kayak berevolusi 300.000 tahun yang lalu gitu. Jadi gak simetris gitu kualitasnya. Betul, jam itu bisa ada di hutan itu 350 tahun atau 350 juta tahun, for 4 miliar tahun. Karena kita tahu sejarah bagaimana jam tangan itu dibuat. Kita tahu persis. Iya, kita tahu misalkan di era apa gitu jam tangan itu diinvensikan. Tunggu deh. Oke. Kalau kita ada 8 miliar nih makhluk manusia di bumi ini. Kalau kita tarik mundur. Ke God of the Gaps lagi. Bukan. Kalau kita tarik mundur. Kira-kira tahun 1000 jumlah manusia ini lebih banyak atau lebih dikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Ya. Habis itu kita tarik lagi 1000 tahun sebelumnya. Kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Habis itu kita tarik lagi. Tarik lagi. Kira-kira manusia ini berawal dari berapa orang? Ada sebuah antropologi yang ini sih pernah mau punah juga ya, 10.000 kalau gak salah membernya tuh. Putus. Sinyal gua apa? Jadi ada sebuah antropologis yang riset kayak dia itu bilang bahwa manusia itu gak bisa kurang dari 10.000 gitu membernya tuh. Jadi kita itu bukan. Lari lagi. Dari manusia. Sekarang kita punya nih, kalau kita ini rasio aja, ini logika dasar, ini dasar banget. Kayaknya kalau gue ngobrol sama anak SD, dia juga bisa ngikutin. Iya. Kalau kita sekarang ada 8 miliar. Ya, aku tahu emang ini tujuannya bakal berarti ke Adam kan, 1 orang 2 orang, soalnya. Bukan. Gue mau sumberin. Gue nggak. Generasi nenek moyang sebelumnya. How? Jadi begini, so guys, ini harus jelasin secara dasar juga. Jadi begini, kalau evolusi itu ya bisa soundboard, oke. Jadi kalau evolusi itu tidak bekerja secara individual gitu. Misalkan anak saya nanti jadi spesies baru, tapi spesialisasi itu terjadi ketika misalkan nih generasi 1 yang masih spesies dahulu gitu ya, generasi 1 ini dia ada di suatu habitat gitu. Nah, sedangkan yang generasi kedua ini imigrasi gitu kan ke habitat lain dengan cara hidup lain. Sebelum itu dengan matematik kita gak bakal punya genetik dari 8 miliar orang ini tuh sangat bervariasi nih. Kan kita 8 miliar orang, kita lihat nih genetiknya tuh sangat bervariasi sekali. Jadi kita tuh sangat tidak mungkin kalau datang hanya dari kurang 10.000 itu. sangat tidak mungkinnya itu dari mana? Dari penelitian para ini yang genetik. Dari mana tuh? Ada Karena kalau soal dari konsumsi sih, nggak dari genetik juga, nggak 100% dari genetik. Bang Gitu, saya tulis tema 1% ilmu, 99% angan-angan, boleh nggak? Guys, ini kita ngobrol santai ya guys ya. Kita ngobrol santai guys.
Masalahnya yang 100% itu nggak bisa didemonstrasikan loh Bang. Jadi ya yang kita bisa demonstrasikan cuma 0, beberapa persen doang. To be the fact. Pass. Nggak, tapi keren sih. Lo mengakui dari pengetahuan seluruh dunia ini lo cuma punya 0,1 tapi lo bisa memastikan untuk tidak percaya sama yang mayoritas. Ya itu jujur aja sih, nggak mungkin gue nggak jujur gitu kan kalau soal pengetahuan. Itu tuh sebenarnya bukan gue yang klaim sih, gue yang ngelihat juga kayak filsafat yang naturalisme itu mereka juga bilang kalau nggak sampai 1% gitu pengetahuan mereka, berarti ya gue jauh lebih bodoh dari mereka kan. Nah, mungkin gue 0, beberapa persen di bawah mereka tuh. Sementara filosof itu banyak yang menyembah makhluk. I don't know, I mean you can ask them, but Iya, dari ya bapak filosof dunia ini siapa sih? bapak filsafat Socrates kan. Dia menyembah apa? I don't know. Dewa-dewa. Ya, makhluk. Ya maybe. Iya. Jadi gue sih nggak mau ngikutin yang pola pikir orang yang nyembah makhluk. Masalahnya kayak pendiri-pendiri filsafat juga banyak yang klaim-klaimnya itu udah dipatahkan gitu, yang ngaco juga. Kalau misalkan kita pengen ngelihat filsafat gitu, bidang filsafat sekarang yang modern kontemporer, kita juga bisa lihat bahwa 75% sampai 80% nggak salah, 75% aja ya kita persenan yang paling mereka itu naturalisme. Karena begini, walaupun PS1 ya, nih guys, walaupun PS1 itu penemu gitu kan, PS pencipta atau pencetus PS, tapi kita harus akui mereka itu nggak secanggih PS5. Iya. Iya, nah begitu. Makanya Dengan segala keterbatasannya. Yap. Nah, berarti kalau kita misalkan pengen bilang kalau PS1 itu kayak yang paling benar, yang paling akurat, enggak juga gitu. Karena kita udah Iya, punya tapi kan PS5. kita mesti ngelihat segala sesuatu dari sumbernya, Bre. Ya, but kita udah punya sumber itu nggak menghasilkan kayak Iya, pemikiran sumber sekarang. filosof itu penyembah makhluk, makanya gue nggak mau dengerin filosof. Oke, I mean it's your choice. Exactly. Karena 75% dari modern kontemporer filsafat sekarang kayak naturalisme juga mereka, or atheist gitu, or agnostik. Okay, next topic maybe. Enggak, tadi soal itu? Oh, you really want me to search it? Ya. Kelompok-kelompok kecil penjuru pengumpul barista 10.000 tuh dapat dari mana? revolusi manusia meledak. Wait, I'm gonna search it. $10,000. Jangan sampai lo ke bottleneck aja sih. Bottleneck apa tuh? Yang 1.000 Enggak. individu itu kan? Iya, kan tadi lo bilang ini mesti dibatasin 10.000 dan seterusnya. Jangan sampai lo ke bottleneck atau MVP. Minimum Viable Populations. Oh ya, mungkin cuma 1.000 doang ya, not 10.000. I consider, maybe I'm wrong, but gue pernah denger tuh. Mungkin cuma 1.000 guys. Can be less Berarti than MVP. 1,000. Yep. Berarti MVP. Kalau dari MVP itu 70.000 tahun yang lalu.
or dari bottleneck ini kan. Minimum Viable Populations (MVP) itu dari biologi konservasi. How is that proof God? Bukan. Ya teori itu kan tadi lagi itu cuma genetic bottleneck. Genetic bottleneck itu cuma untuk bukan hukum ya. Teori bottleneck yang 1000 itu karena untuk menghindari efek inbreeding. Inbreeding itu artinya Berarti gak bisa kan? ya? Kalau kurang Enggak, itu menghindari. Kenapa nggak bisa? Iya, karena kalau kita nggak MVP tersebut, ya kita bakal punah karena setiap keturunan kita bakal cacat kan. Kalau Berapa inbreeding. persen? Apanya? Berapa persen? Kalau setiap manusia itu inbreeding, Berapa persen apanya? cacatnya? Ya cacatnya mungkin jauh lebih dari 80% mungkin. I don't know, but kita bakal punah, kita gak akan jadi 8 Hah? miliar. 80%. I don't know. I said I don't know, tapi Berarti kita gak akan 3 dari nyampe 4 8 anak miliar. akan cacat. Kalau kita inbreeding, 3 dari 4 anak akan cacat. no, I'm not claiming that. I'm claiming I Okay. don't know. Tapi yang aku klaim itu kita gak bakal sampai 8 miliar. jangan ngarang-ngarang gitu dong, Bro. I'm Tadi not kita ngarang, semua berdasarkan paper sama at least teori lah, walaupun belum bisa dibuktiin. Ini dari tadi aku belum lihat bukti dari Tuhan itu. Enggak, ini Ini kita udah 1 jam. Enggak, udah sampai 9. Gue lagi jam mau 9. narik kedua orang. Mhm. Gue lagi mau narik kedua orang, lo tahan gue di 10.000. Gue mau lihat 10.000 ini lo datanya dari mana? Rupanya dari menghindari efek inbreeding. Tapi itu nggak meng-cancel tadi kurang dari 10.000 kan? Maksudnya? Berarti bisa kan manusia lebih dari kurang dari 10.000? Ya bisa, tapi nggak bisa kurang dari 1.000. Oke, nggak bisa kurang dari 1.000 kenapa? Karena kan kita bakal inbreeding. Dan Iya, inbreeding, itu kita balik gak lagi akan ke tadi. 8 miliar kalau kita inbreeding. Iya, balik lagi ke tadi. Kalaupun kenapa nggak bisa kurang dari 1.000? Karena inbreeding. Karena untuk ini menghindari inbreeding, karena kita gak akan jadi 8 miliar kalau kita inbreeding dahulunya kayak begitu. Jadi kita mesti awalnya nih manusia mesti ada lebih dari 1.000. Nah, jelasin Jangan ke kurang. gue hubungannya dari luka ke 1.000 orang ini. Ya kita berevolusi dari luka nih ke eukariot, kemudian eukariot jadi ke ikan-ikan purba kemudian menjadi tiltaalid gitu, kemudian reptil, kemudian mamalia, kemudian kera, kemudian kita. Ya kita sih kera sih ya. Bukan kita dari kerabat, manusia kera. Kamu percaya sama teori Darwin itu? Nggak percaya sih, tapi bisa didemonstrasikan untuk Kamu kebenaran. tahu nggak solusi Darwin untuk orang cacat? Nggak tahu, but that doesn't disprove his theory. Sampai sekarang teori Darwin akan selamanya jadi teori Darwin karena memang nggak ditemuin transisi antara monyet kera atau ke manusia Ditemuin sih. atau nenek moyang. Enggak, kalau misalkan teori Darwin itu ada nih sebuah saintis gitu kan, dan dia itu bisa bisa menyatakan atau membuktikan bahwa teori Darwin itu salah, mungkin dia Nobel Prize-nya nggak cuma 1 ya, 5 mungkin. Ya, tapi teori Darwin ini bisa dibuktikan nggak? Ada buktinya nggak sampai sekarang? Bisa. Jadi tadi kan Wow, jadi hukum Darwin. Gue baru tahu nih ada hukum Darwin. enggak, hukum Darwin. Sejak kapan ada hukum Darwin? Makanya nggak ada kan? Karena nggak bisa dibuktiin teori Darwin. Enggak. Jadi teori itu begini Bang, kan hipotesis. Awalnya itu evolusi itu hipotesis. Nah, si Darwin ini berhipotesis nih. Kalau misalkan evolusi benar, dia memprediksi akan menemukan sebuah fosil transisional. Nah, ditemukan tuh prediksi yang satu benar. Dia juga memprediksi tentang variasi bentuk paruh burung gitu. Jadi beradaptasi tentang bagaimana mereka berburu gitu. Nah, itu dibuktikan juga benar. Dia berprediksi tentang bahwa spesies yang terisolasi di sebuah island, di sebuah pulau itu akan jauh lebih mendekati spesies yang ada di daratan paling dekat. Nah, itu terbenar gitu kan. Dia juga Enggak, memprediksi tentang ini mekanisme. kalau ini sih aneh ya.
Kalau lo udah baca bukunya Darwin kan, yang The Origin of the Species, yang keluar tahun 1859. Mhm. Darwinnya sendiri mengakui dia nggak lengkap. Ya emang gak lengkap. Emang kita secara evolusi sudah move on dari Darwin. Bukan nggak lengkap. Dia nggak punya data yang dari kera ke manusia. Darwinnya sendiri mengakui data dia nggak lengkap. Iya, makanya di eksperimen yang diprediksikan tersebut dilakukannya oleh ini kan paleontologi setelah Darwin. Iya, Gregor Mendel juga udah bilang itu nggak bisa. Itu dari Gregor. Lo tahu Gregor Mendel kan? Enggak tahu sih. Yang gue tahu tuh kayak lu gimana muji-muji Darwin sementara Darwinnya sendiri bilang dia nggak siapa yang lengkap muji datanya Darwin? gimana? Siapa yang muji Enggak, Darwin? ya lu yang mau bilang Darwin ini bisa lebih dari teori kan, nggak ada yang bisa mematahkan dan seterusnya. Sementara setelah hipotesis dia, habis itu setelah Gregory Mendel mencoba menyempurnakan di bukunya Modern of Evolutionary Synthesis, dia sendiri udah nggak bisa. Akhirnya mereka conclusionnya hanyutan genetik. Apaan itu? Coba lu jelasin hanyutan genetik. I don't know what you're talking about. Genetic drift. Iya, emang sekarang kita udah ke genetic drift. Evolusi itu. Iya, apa itu? Coba. Ya itu tuh melengkapi teorinya Darwin. Jadi Darwin itu bukannya salah tapi dilengkapi gitu. Seperti ini aja, Newton dilengkapi oleh Einstein. Bukan berarti si Newton itu salah kan? Oke. Dilengkapin nggak sama si Gregor Mendel ini? Iya. Kita kan udah move on nih. Kan dia bilang mata rantainya aja nggak lengkap, Bre. Iya, tapi kalau misalkan teori Darwin itu salah, kita gimana menjelaskan tentang prediksi-prediksinya yang benar? Prediksi dia yang mana yang benar? Yang tentang fosil transisional, tentang macam-macam variasi itu, bentuk apa itu namanya tuh burung, bentuk patukan burung, tentang spesies yang terisolasi, tentang itu di zaman itu kita udah tahu itu semua. Belum, makanya itu dinamakan prediksi. Belum, jadi The Origin of the Species itu tahun berapa, Bre, bukunya, Bre? Enggak begini. Oke, aku jelasin ya. Jadi dalam tahun 1859, by 1859 kita nggak pernah punya ketemu fosil sedikit pun. Iya, tapi logis lah rasional. begini Bang, hipotesisnya itu kan sebelum Origin of Species. Tapi kita udah nemuin fosil sebelum teori Darwin kan? Enggak, jadi misalkan kita sudah menemukan fosil pun, tapi yang mengexplain tentang teori evolusinya kan Darwin gitu. Iya, Darwin cuma connecting the dots dan dia memprediksi, tapi nggak lengkap. Emang nggak lengkap, tapi so then, ya tapi kan bisa dilengkapi, kan itu beauty of science gitu. Walaupun kita sekarang tidak lengkap, kita bisa terusnya update. Iya, disambung dengan angan-angan kan putusnya itu. Enggak, soalnya bisa kita demonstrasikan kalau angan-angan itu misalkan, oh iya kun fayakun, nah itu baru angan-angan tuh. Itu nanti gini, Bre. Iya, ini dari tadi udah jam 9 nih Bang, gue belum mendengar bukti Tuhan loh dari tadi. Oh my god. Oh, lo mau bukti Tuhan? Ya kan tanya aja dosen kristologi tuh, kita buat bicara bukti Tuhan loh dari tadi. Ini kenapa jadi 1% ilmu 9%? Kalau pertanyaan, kalau lo minta gue buktiin Tuhan, gue nggak bisa buktiin Tuhan itu ada sama kayak lo buktiin Tuhan itu nggak ada. Ya itu namanya kita draw di situ. Enggak draw, soalnya itu kita 50-50 di situ. Gue nggak bisa buktiin Tuhan itu ada, lo nggak bisa buktiin Tuhan itu nggak ada. Enggak, soalnya itu burden of proof fallacy. Jadi bukti pembebanan itu dibebankan terhadap orang yang mengklaim positif. Misalkan nih, gue ngeklaim bahwa alam semesta ini dibuat oleh alien gitu kan, sebuah alien yang kentut gitu, mengkentutkan Big Bang. Nah terusan lu tanya gitu kan, buktinya apa? Lah lu buktiin itu nggak ada. Nah kalau ini kan konyol gitu kalau gini, kalau nggak ada beban pembuktian itu. Jadi beban pembuktian itu tidak ada di orang yang tidak percaya terhadap klaim positif, tapi di orang yang membuat klaim positif tersebut. Iya, makanya gue bilang, gue nggak bisa buktiin Tuhan itu ada, as much as lo nggak bisa buktiin Tuhan itu nggak ada. Terus kenapa lu percaya dong? Karena ada Al-Quran. Ada satu kitab. Itu sirkuler. Yang di apa? Itu sirkuler. Sirkuler maksudnya? Soalnya kan gue gak percaya Quran. Gue belum sampein poin gue. Oke. Kan lo nanya kenapa gue percaya, bukan karena kenapa lo percaya. Oke. Gimana sih? Ya jadi kalau kayak ngomong apa ya?
misalkan kitab suci ini tuh benar gara-gara kitab suci ini benar gitu. Kayak Enggak, gitu. gue nggak ngomong kayak gitu. Kan lo tanya gua. Mhm. Coba diulang deh. Kenapa lu bisa percaya Tuhan? Lo nanya gua kan? Mhm. Biar gue jawab ya. Boleh. Finally we got to the Karena ada satu kitab yang ditulis 14 abad yang lalu oleh seseorang di tengah gurun, dan kalimat-kalimatnya itu sampai sekarang, sampai detik ini, itu membuktikan kalau penulis kitab itu memang pencipta langit bumi beserta isinya. Dan buktinya adalah Sekarang kalau gue buka, bentar ya. Bang sambil tap-tap layar ya, seru nih. Sudah masuk di bang, pembahasan serius bang, akademis. gua jam 10 ya, udah ya. Tadi gua janjinya jam 9 nih. Oke. Tapi karena seru, ya udahlah kita terus ke jam 10. Saya besarin aja ya Bang Jibril. Kayak Udah atau ini kayak gini aja. cocokopin. Oke. Di sini kalau gue buka ya dari National Library of Medicine (NIH), gue rasa lo juga buka dari embriologi dan segala macam juga pasti dari sini ya. Yang soal singular tadi yang di sini dibahas. Ini kita bakal ke cocokologi kah? Cocokologi maksudnya? Misalkan ada satu fakta saintifik yang benar, kemudian yang lain yang nggak benar kita hiraukan gitu. Kan lo nanya gua kan? Enggak, gua nanya kita bakal ke cocokologi gak? Itu doang. Enggak, ini gue belum sampai ke sana, lo udah. Ya Lo udah. emang nggak mau, berarti memang dari awal ini lo memang nggak mau dengerin ya? Enggak, gua nanya doang kita bakal ke cocokologi atau Enggak, enggak? karena kalau gue mau ikutin, kalau gue mau mau potong-potong kayak gitu, gue ngerasa tolol aja dari pengetahuan 0,1 bisa nggak percaya sama yang lebih banyak tahu. Soalnya cuman itu yang bisa Itu didemonstrasikan. lebih tolol sih. Soalnya kun fayakun gak bisa didemonstrasikan dong. Itu hak Tuhan. Kalau kita cuma makhluk. Oke. Berarti Ini sama aja gue ngejelasin soal embriologi ya yang sama cocokologi itu. sama yang baru baca Iqra 2. Yang cocokologi itu. Gimana itu? Gimana? Enggak, giliran lo Darwin belum ada bukti pelengkapnya, nggak cocokologi, ya nggak? Enggak, karena sudah dilengkapi oleh evolutionary biologist sekarang. Yang di mana tuh kelengkapnya? Kasih tahu dong papernya genetic tadi, karena tuh yang 10.000 aja lo nggak ngarang-ngarang. Enggak, ini kita mau ngeles kah? Mau ngeles ke topik lain? Bukan, ini gue mau tunjukin lo cocokologi. Giliran yang Darwin nggak cocokologi, kok double standard sekali. Enggak, soalnya kalau kita ke cocokologi, it's like waste of time gitu. Sama, Darwin juga cocokologi. Kalau Darwin Yang cocokologi luka tadi nggak bisa dibuktiin. Itu lebih cocokologi. enggak sih, soalnya itu hipotesis. Itu lebih cocokologi parah itu. Yang cocokologi itu kun fayakun sih. I don't know. Enggak, luka. Ya jauh lebih masuk akal kun fayakun sih daripada luka. Luka. Tadi lo jelasin lukanya aja berantakan. Ya, yang nggak berantakan itu kayak kun fayakun. Damn. Iya kan? Ya. Enggak, tapi ya wajar sih. Mungkin ya. Iya, karena kun fayakun jauh lebih masuk Enggak, akal. karena lo ya. Gue gimana sih? Gue maaf nih ya. Ini bukan buat Iwan Villa di bawah ya. Tapi gimana sih? Lu mau kuliah di luar aja nggak bisa ini apa segala macam terus. Ya bang, gue jauh lebih rendah dari lu bang, gue. Iya, Bukan makanya. di luar, Makanya, gitu. tapi mau diajarin, mau dikasih tahu cocokologi. Giliran Darwin lu gue ikutin. Karena Itu Darwin namanya bukan dari cocokologi. dari situ aja yang taunya 0,1. Iya. Udah kayak Dan lu gini. yang 100% gitu. Gimana? Enggak, gue nggak klaim 100%. Oke. Tapi ya, Oke, next. enggak. Lo tahu vikinisasi nggak? No. Guys, Iwan Villa di sini 526. Tahu vikinisasi nggak? Kurang gila itu. Tahu vikinisasi nggak? Tahu. Yang gue tahu tuh cocokologi. Persis nggak? Kun fayakun. Persis. Persis.
Persis. Diksinya diangkat, diksinya ditinggiin biar kelihatan intelek, biar kelihatan belajar banyak. Yes. Please, psikoterapi aku Diksinya itu, analisa psikoterapi saya Iya Bang, dengan S3 psikologis kamu. iya nggak? Persis kan? Ya. Nice psychological analysis, dude. I really need that. Your pronunciation is all F up, dude. Don't even start. Okay, Mr. Superior. You're a freaking joke, dude. No, you're a clown, dude. Udah, ini aja Ini kan. dari tadi aku, aduh, bukti Tuhan mana ya? Like, Iya. God damn, bro. Giliran dijawab kayak gitu, begitu mau ditunjukin dari NIC, cocokologi ya. Okay, my bad, please provide your proof. Enggak. Itu double standard lo di situ. Giliran Darwin yang udah di-debunk. Enggak, giliran Darwin yang udah di-debunk Bukan di sama debunk, ratusan ya, itu ilmuwan. dilengkapi. Itu lo bilang dilengkapin. Sekarang Giliran mana yang ada belum dilengkapi? kitab suci yang dipercaya 2 miliar orang detik ini. Oh my god. Lo bilang cocokologi. Kebenaran itu berarti yang mayoritas percaya gitu. Enggak, gue nggak bilang Nice kayak logic. gitu. Gue nggak bilang Terus kayak kenapa gitu. dibawa? Kenapa dibilang itu? Tapi udah Kenapa lu ratusan bilang gitu? orang juga. Makanya tadi gue bilang nggak mayoritas, tapi ratusan itu udah debunk Darwin. Not debunk, but dilengkapi, oke. Lo tau arti debunk nggak sih? Debunk itu kayak disproven. There you go. Nah, dilengkapi bukan kayak updating, kayak progress. Nggak lengkap kan? Makanya dilengkapi bukan debunk. Kita kan kita tuh gak bilang bahwa Newton itu debunk Einstein kan? Gregor Mendel dari hukum Mendel itu aja lo nggak tahu kan? I know about genetic drift. Nggak ada hubungannya dan genetic drift sama ya Allah. Nggak, begini. Nggak, mestinya Evolusi waktu Darwin itu kan gue baca Evo, mestinya nama lu tuh Evo 2 baris, tau nggak? Lu baca 2 baris, habis itu paling paham Darwin. Lu baca soal Luka 2 baris, habis itu paling tahu Luka. Enggak sih, gue bacanya satu garis bang, kayak kun fayakun gitu. Kun fayakun Tanya. langsung terjadi, damn. Iya kan? Ya kayak kun fayakun gitu. Ya kan? Dia baca soal Allah bilang kun fayakun, langsung si paling paham soal kun fayakun. Ya, sihir namanya gitu. Evo 2 baris aja udah cocok. Enggak, gue satu doang kun fayakun. Oh my god, I'm waiting for the proof. Ya tadi udah gue bilang, Mana? gue nggak bisa buktiin Tuhan, as much as lo nggak bisa buktiin Tuhan itu nggak ada. Abis Oh my itu God. burden You're of going proof. Ya you're berarti going lo back nggak to bisa the buktiin Tuhan fallacy. nggak ada juga kan? Enggak bang, burden proofnya di elu. Begitu gue mau tunjukin lo bilang cocokologi. Oke, please tunjukkan. Enggak, gue ngomong kayak anak TK. Gue lagi ngomong sama anak TK nih, terus anak TK Yeah. tutup mata, tutup kuping, la. Ngapain? Ini bang, Gue cuma buang waktu. soundboard ketawanya dong. Bang dosen, soundboard ketawanya itu tadi kelewatan tuh. Enggak, tapi wajar sih. Tapi gue kayaknya, udah nggak tahu deh. Gak tahu apa bukti Tuhan. Bukan, gue nggak tahu deh. Kayaknya gue waktu umur 20, seumur lo, waktu gue umur Okay. 10, seumur lo. Enggak kayak gitu Bang Jibril. This is going to be sama-sama another dulu kita. psychological analysis. Gue waktu seumur lo, abis itu di luar dengan teman-teman yang kayak gitu, dengan kayaknya nggak sesombong ini juga deh. Tapi ya mudah-mudahan deh lo ketemu. Oke. Good psychological analysis. Gue angkat tangan sih sama orang kayak gini. Oke. I accept your surrender. Iya, gue nyerah gue. Oke. Sama Aku anjing terima kalau gonggong di depan penyerahannya ya. pagar juga gue nyerah bro. Oke. Gue Jangan terima bangga. ya, menyerahnya ya. Iya, jangan bangga. Karena sama Oke, anjing yang gua- gonggong di gua pinggir terima ya. jalan aja gue nyerah. Guys, Iya. okay, that's it. Dia menyerah ya. No proof of God until today. Iya, sampai lo nggak bisa buktiin juga Tuhan nggak ada. Another fallacy. Okay. Aduh, burden of proof fallacy. No more discussion kah? Enggak, udah. Udah mungkin. Udah Nggak cukup. tertarik gua. Kayaknya udah cukup. Alright. Ya, No proof Udah cukup aja. of God until today. Tok tok tok. Eh, That's it. bukan no proof, tapi
Kenapa orang kayak gini? Nggak tertarik gue. Nggak begitu ininya. Sama, dari gayanya aja sombong banget. Abis itu ngomongnya separuh Inggris, separuh aduh kayak. Anak umur 20 tahun baru bisa bahasa Inggris. Habis itu gayanya vikinisasi banget. Kalian tahu vikinisasi ya? Tahu. Vikinisasi banget. So 26 is my age. Anjay. Biar kelihatan ini, biar kelihatan intelek gitu kan. Padahal ya, kalian tahu Habibie nggak? B.J. Habibie yang IQ-nya tinggi banget aja. Dia kalau ngomong tuh menggunakan bahasa yang paling simple. Kenapa? Karena dari orang yang paling pintar sampai orang yang paling bodoh bisa memahami dia. Itu bukti kalau dia cerdas. Tapi kalau orang-orang yang sok pintar, itu akan menggunakan diksi-diksi yang sok tinggi. Kapan kalian mendengar B.J. Habibie terus kita nggak paham? Kenapa? Karena B.J. Habibie tahu. Ini yang dengerin gue dari yang IQ-nya rendah sampai tinggi, semuanya harus paham. Ada aja lagi. Vikinisasi kan kayak gitu, baca 2 baris. Oh, ini luka ini dari ini rDNA sama mDNA. Oh, begitu. Langsung dipoles pakai akal budi dia sendiri. Bang Logika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Kabarnya sehat? Salam. Beneran bang yang ku kirim melalui moderator abang kemarin. Betul. Wah bang kocak kan? Ya tapi mentoknya di situ aja. Tapi kelihatan kan memang pembenci Islam kan? Dari obrolan kayak gitu aja kelihatan kan pembenci Islam ya? Kelihatan bang nyamar. Kelihatan Kelihatan nyamar. kan? Iya kan? Iya. Tiba-tiba ke Sangat dari narasinya kelihatan. Enggak bang, Apa? rata-rata ya. Rata-rata ateis sekarang tuh baca God Delusion sama Ryu Hasan yang didengar bang. kan? Tapi kalau abang masuk ke DC orang itu lebih lebih kompleks sih bang penginaannya. Kemarin ya ada ateis God Delusion versus ateis filosofis. Ya ateis filosofis itu pun nggak bisa ngebuktiin Tuhan itu ada loh bang. Iya, itu namanya kalau filosof itu kan, makanya tadi gue langsung bapak filosof itu siapa sih? Socrates. Socrates itu penyembah makhluk, penyembah dunia. Gue nggak mau belajar dari yang kayak gitu. Mohon maaf nih. Iya. Dan moral kompasnya udah kayak gitu, gue nggak mau. Moral kompasnya gue bisa jual diri. Ya. Tadi bang seharusnya bang abang tunjukin aja data yang teori evolusi itu ngebantah gitu bang, kayak gitu. Biar dia tuh dengar gitu. Gue baru buka kamera aja. Oh ini cocokologi kah? Ini cocokologi kah? Dia baru gue buka data aja udah kayak ikan keluar air tau gak? Bentar lagi di framing ngomong bang, abang orang beragama tapi nggak bermoral bang terhadap manusia lain. Di mana gue nggak bermoral ya? Itu tadi yang kayak anjing menggong-menggong. Oh enggak, dia kan bilang jadi gue nyerah nih. Gue bilang oh iya, gue sama anjing menggonggong aja gue nyerah, gue nggak mau ngadepin anjing gonggong. Jadi jangan bangga gue nyerah sama lo, paham nggak? Paham. Ntar lagi di framing itu bang. Tapi kan gue nggak nyamain dia sama anjing. Tapi bang ya. Ujung-ujungnya penghinaan sih sebenarnya. Abang nggak bawa ranah ke agama, malah ke sains. Kelihatan. Dia yang tiba-tiba nyerang agama gue, padahal kita nggak ngomongin. Padahal gue nggak ngomongin agama gue nggak ngomongin Nabi Muhammad, gue nggak ngomongin apa-apa. Tiba-tiba dia nyerang Nabi Muhammad, pernikahan dini. Ujung-ujungnya bawa moral tentang Nabi Muhammad nikahin Aisyah itu ujung-ujungnya. Belum apa-apa udah menggelepar dia. Iya. Ya bang, makasih ya bang. Aku turun duluan ya. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terdengar juga dia. Nah, kira mungkin tadi nyari sinyal kali. Abangku, kita diskusinya bentar aja ya, karena besok harus kerja. Siap, sama aku juga kerja. Sok. Tunggu ya, ini saya balik dulu. Nah, akal yang di sini itu sebagai anugerah, akal merupakan pembeda utama manusia dan Coba ke atas orang. sedikit, Bang. Ke atas sedikit. Atas. Atas. Saya mau lihat pertanyaan Abang di Google-nya. Bukan pengertian akal. Oh, pengertian akal. Akal adalah di sini memungkinkan manusia memikirkan konsep abstrak, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Akal itu berarti ilmu pengetahuan ya, atau daya pikir Dia lah. Akal budi itu yang Yesus ajarkan itu moral. Itu akal budi ya. Di mana itu? Tunggu. Ini yang diajarkan Yesus. Itu dari mana itu? Akal budi adalah kemampuan dasar manusia untuk bernalar, berpikir. Nah, itu Moralitas toh? Iya. iya, jadi kemampuan kita berpikir. Jadi tadi kalimat ayatnya gimana? Akal budi. Yesus itu ngajar dengan akal budi. Coba Begini. Saya belakangan ini Bang, Ayatnya? ya. Andi. Tunggu, Bang Tony mute dulu, Bang Tony. Oke. Di mute dulu, Bang Tony. Gimana? Di mute, oke. Yesus bilang, Matius 22:37, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, serta dengan segenap akal budimu. Di situ Matius tadi bernalar, berpikir, 37. Sambung. Ya, di situ kan di terjemahan akal budi itu kan tadi yang dicari oleh Bang Tony, di situ berpikir, bernalar. Kita berpikir pakai apa? Kaki atau pakai dengkul? Ya pakai otak lah. Itu kan. Apa lagi? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Akal budimu itu apa? Akal budi itu apa? Akal budi adalah kemampuan mental tertinggi manusia untuk memadukan penalaran logis. Jelas nggak di sini, Bang Tony? Bukan. Akal budi itu lebih dekat ke moralitas dia. Dia pada bagian di sini. Ini yang membedakan akal budi dengan akal. Dia yang nyangkutnya ke sini. Makanya akal budi atau moralitas bukan. Akal budi, moralitas pakai logis nggak, Bang? Apa? Moralitas pakai logis nggak? Moralitas itu Bang beda dengan iman. Kalau moralitas itu melakukan apa yang benar tanpa diperintahkan. Sedangkan iman itu Bang, melakukan apa? Abang nggak menjawab pertanyaan saya. Moral itu pakai logis nggak, Bang? Moral bukan. Logis lah yang harus pakai moral lah Bangku. Hah? Moralitas itu beda dengan iman. Kalau moralitas itu doing right without doing right Enggak, dari mana kita tahu moralnya kalau kita nggak logiskan, Bang? Apa? Gini. Mau saya contohin aja, Bang. Coba. Abang jual anak abang. Apa? Abang jual anak abang. Jual anak. Nah, itu Iya. bermoral nggak? Tidak. Kenapa? Tidak bermoral. Ini tidak bermoral. Manusia itu Kenapa? tidak boleh. Kenapa tidak bermoralnya? Kenapa tidak bermoral? Ini jelas tidak bermoral karena moral bagi saya itu tidak menjual anak. Iya, kenapa? Kenapa menjual anak tidak bermoral, Bang? Kenapa
Kenapa menjual anak tidak Karena, bermoral? ini biar saya jelasin ya. Boleh nggak? Coba. Karena itu nggak fair untuk anaknya. Kita nggak memberikan kesempatan untuk anak itu memiliki kasih sayang dari orang tua yang genuine. Karena itulah tidak bermoral. Jadi moral itu bang, sandarannya tuh logis. Abang paham nggak? Tunggu ya. Tunggu ya. Oke. Daripada jawaban saya karena nggak bermoral, kalau nggak bermoral, ya kenapa? Karena saya pernah baca itu. Nah ini dia sandaran dari itu ya. Ya, ini sandaran moral itu bukannya logis abangku. Jadi Nih, aduh, nggak bagus sih. Nggak ada sini logis. Tidak ada. apa? Norma. Sandaran moralitas adalah prinsip dasar. Nah. Prinsip itu kan logika, Bang. Prinsip itu apa memangnya, Bang? Coba definisikan prinsip, Bang. Itu dasar berpikir, Hah? bukan Definisi Logis berpikir apa, berpikir. Bang? Tadi apa? Tadi Abang bilang. Ini gue lawan chat GPT dia. aduh, ini lagi masalahnya kan. Kenapa tidak bisa nengok di Google? Enggak, ya udah, Abang tunjukin aja jawabannya Bang tadi. Coba tunjukin lagi, Bang. Coba tunjukin lagi. Kalau gini, Bang, tunjukin yang tadi. yang mana? Yang tadi yang terakhir. Yang apa? Yang terakhir Oh, Abang sandaran tunjukin. moralitas. Apa itu? Sandaran moralitas. Iya. Ya, nih. Yuk kita sama-sama baca nih. Sandaran moralitas adalah prinsip. Prinsip itu artinya apa, Bang? Sama dengan sinonimnya itu dalil. Tumpuan yang menjadi berpikir. Tumpuan berpikir. Pengertian prinsipnya. Landasan yang menjadi tumpuan berpikir. Prinsip adalah Berpikir lagi berarti ya. iya, dia enggak azas kebenaran mendasar atau yang menjadi landasan berpikir. Itu bukan prinsip. Dia seperti dalil, azas, dalil, prinsip itu. Iya, berarti sinonim. landasan berpikir ya, Bang. Ya, Coba sinonimnya landasan berpikir, Bang, atau berpikir aja. berpikir. Berpikir. Apa itu? Ya, berpikirlah sinonimnya. Gini. Saya belakangan itu lebih suka abang Jibril lebih suka saya itu diskusi dengan orang-orang ateis. Karena mereka itu kalau berdiskusi itu bukan minta benar-benaran menjadi yang paling benar. Kalau mereka salah, oh iya aku salah. Jadi itu enaknya diskusi sama adik-adik yang ateis. Kalau yang beragama ini mereka tuh selalu cari pembenaran. Dari tadi saya ada bawa agama, Bang. Yang abang pegang tadi yang akal budi tadi ngambil dari kutip Alkitab, bukan ke itu agama? Bukan, iya. Begitu Abang bawa agama Abang kan, Abang bilang iman itu nggak usah pakai akal. Baru saya bawa ke sana kan, dan saya nggak bawa iman saya. Iya, abang bawa iman Kristen tadi. Pakai akal Yang budi, Abang mesti abang. percayai. Salah. Saya bawa yang Abang mesti percayai. Begini abang ya, Ah. akal budi itu merujuk pada moralitas. Sedangkan akal Moralitas itu dapatnya dari mana, Bang? aduh, Dari berpikir. Berpikir itu pakai apa, Bang? Moralitas itu kan dasarnya dari berpikir. Berpikir itu pakai apa, Bang? Kita mikir ini pakai apa, Bang? aduh, cemana ya? Kalau mau semua Dari tadi saya nggak bawa agama saya loh, Bang. Saya nggak bawa kepercayaan saya loh. iya abangku, iya. Berpikir itu pakai apa, Bang? Pakai akal atau pakai mimpi, Bang? Bukan. Tadi abang bilang kan pakai akal dalam beragama. Lalu saya komen bilang
dalam agama itu tidak ada akal, yang adanya itu akal budi, moralitas. Akal itu ada dalam iman, itu ada pada agama. Jadi iman dan akal itu nggak bisa sejalan. Iman dan akal nggak bisa sejalan, Bang. Nggak bisa. Iman itu artinya apa, Bang? Aduh, Iman itu artinya percaya, Bang. bukan. Loh? Itu sinonimnya. Iman itu Waduh. dasar dari segala pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Bukti tidak terlihat. Sedangkan akal itu, yang abang bilang akal itu, Bang, iman itu apa, Bang? dasar dari segala pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Coba ajarin saya, Bang. Abang bilang, kan tadi saya bilang iman itu kepercayaan. Bukan. Bukan. Iman itu bukan kepercayaan ya. Iman itu apa? Bukan. Bukan kepercayaan. Jadi apa? Iman itu apa, Bang? Sinonimnya itu sinonimnya itu. Iman itu apa, Bang? Kita lihat definisinya ya. Itu kepercayaan itu sinonimnya itu dalam bentuk nonnya. Iya, Dalam bentuk iman itu artinya apa, Bang? itu kata dasar. Artinya? Ketika dalam bentuk non, dia jadi kepercayaan. Itu sinonim itu. Iya, iman itu artinya apa? Tuh, ada bertentangan dengan ilmu kan? Iya, iman itu artinya apa, Bang? Ini pengertian definisi iman ya, dari itu ya. Definisi iman. Bukan kepercayaan. Kepercayaan itu ini ya. Efesus aduh. Nih, boleh nggak saya bawa Alkitab? Nggak usah, saya aja nggak bawa agama, kalian nggak usah bawa agama. Definisi iman. Saya lebih suka definisi iman dalam Alkitab. Karena dia bilang itu dasar. Bang, boleh nggak kita ngobrolin ini? Saya mendasarkan omongan saya ini dari buku Harry Potter, Bang. Nggak boleh, karena itu fiksi. Lah terus, apa bedanya? Kita yang mayoritas bisa dipahami aja, Bang. Kita pakai KBBI aja ngobrolnya. Saya nggak punya KBBI. Iya, abang kan bisa Google tuh. Iman KBBI. Aduh, di KBBI ya, aduh, besok saya mesti kerja lagi, gimana nih? Enggak, abang nggak percaya sama KBBI. Nggak ada, saya bilang nggak percaya sama KBBI. Definisi. Abang lebih percaya AI Google daripada KBBI. Gimana nih standar abang? Aku bingung nih, standar abang yang mau disandarin kemana sih? Gimana sih cara ngedownload KBBI itu? Google aja, Bang. Google aja. Google. Aduh, Abang tulis iman KBBI, iman spasi KBBI, search. Definisi iman dalam KBBI. Nggak usah, iman spasi KBBI. Definisi abangku, definisi iman menurut KBBI ya. Definisi iman gini ya menurut KBBI. Sep. Menggerakkan hati, kepercayaan, keyakinan, Bang. hati. Nih, saya tunjukin aja ya. Definisi iman. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti apa nih, Bang? Iya, percaya. Itu sinonimnya apa, Bu? Aduh. Ya. Kenapa dari tadi Bang Jibril yang kayak gini ya jadi dapat? Jadi percuma kita banyak belajar, tapi nggak apa-apa. Kita belajar buat diri sendiri kan. Nah, Ibrani 11 ayat 1. Waduh. Apa? Ini yang saya, Ibrani 11 ayat 1. Ini yang saya suka definisinya. Ini yang saya suka kata-katanya itu. Makanya yang saya hafal definisinya itu, kan ada peribahasa Yunani kuno bilang
quod homine stat sententiae. Oke, kita ikutin nih narasinya ya guys ya. Kita ikutin narasinya guys. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu kita nggak. Jadi kalau kita beriman kita nggak bisa lihat ya bang ya. Betul. Terus Yesus itu kita bisa lihat, nggak usah kita imanin dong. Hah? Yesus kan bisa kita lihat. Berarti kita nggak usah imanin dong. Abang, kalau bisa dilihat berarti Yesus itu bukan pada ranah iman, itu pada akal budi. Jadi Yesus kita nggak usah imanin. Kan kita udah lihat. Susah. Lah, susah. Emang susah. Ini dari ini abang yang bawa loh. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, abangku. Kamu berharap apa? Iya. Apa yang kamu harapkan? Dan bukti Kamu harapkan segala surga. sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang kita imanin itu yang kita nggak bisa lihat. Abang setuju. Yesus bisa kita lihat. Berarti nggak usah kita imanin ya. Kita itu belajar dari Yesus. Yesus itu mengajar, bukan diimani. Tidak ada situ kata-kata. Oh, jadi abang nggak beriman sama Yesus? Saya yang beriman pada ajarannya, abangku. Aduh. Iya, abang nggak beriman sama Yesusnya? Pada ajarannya, makanya kami itu orang Kristen itu tidak ada yang pakai rambut panjang, nggak ada yang pakai baju sama seperti dia, nggak ada pakai celana seperti dia, seperti itu. Karena kami beriman pada ajarannya. Karena di firman Allah itu ngajar. Ajarannya apa bang? Aduh. Ajarannya apa bang? Ya udah. Saya izin turun, Enggak. Abang. Yesus ajarannya Tuhannya satu, abang Tuhannya tiga. Nggak gitu, abangku. Ajaran yang mana yang abang ikutin? Nggak gitu, abangku. Oh, nggak gitu. Nggak gitu. Nggak Tapi gitu. Gimana itu? Ya udahlah. Iya, udah. Saya aja yang salah, nggak apa-apa. Nggak ada yang Saya salah, izin nggak ada yang turun dulu, Bang. Iya, siap. Karena besok harus kerja. Iya, emang sejakarta Bang, saya ini mau cuma abang yang dulu. kerja bang. Saya tahu kok. Hati-hati ya bang, besok kerjanya. Bang Tony sebelum turun. Bang Tony, sebelum turun, tadi kan Anda bilang nggak pakai pakaian kayak Yesus, nggak rambut panjang. Coba dibuka di 2 Yohanes 1 nomor 6, Bang Tony. Aduh, ya 2 Yohanes 1 nomor 6. Di situ Kristen disuruh hidup sama seperti Yesus hidup. Kayak gimana tuh? Bukan itu maksudnya rohaninya bang. Cara hidupnya rohaninya. dalam hidup kaya, hidup dalam kasih. Iya. Bukan hidup dengan cara Yesus seperti berpakaian. Bukan. Bukan enggak gitu. Iya, kalau Yesus sunat, kita sunat rohani. Kalau Yesus sholat, sujud, kita sujud rohani, ya nggak bang? Kalau Gimana tuh? Kalau sunat itu sudah dibikinkan dalam zaman Abraham, maka ini adalah Sunat rohani dong. sunat fisik, abangku. Iya, kan Yesus ngajarin sunat fisik, abang sunat rohani, ya nggak? Bersunat fisik itu ajaran Abraham, abangku. Nggak ada ajaran Yesus, itu cuma mengikuti saja ajaran Yahudi yang diajarkan. Oh, jadi dia. Tuhan abang ngikutin siapa bang? Abang tahu istilah monoteistik nggak? Tahu. Ya itu. Abang monoteis. Aduh, Mana ada monoteis mereka? Di mana Bang monoteis Tony bang? bukan nggak ada. Enak aja. Monoteis itu memiliki satu Tuhan. Ada teistik namanya. Oke. Teistik itu mengaku adanya Tuhan. Teistik dengan monoteisme itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Nah ini ya. Iya, besok saya harus kerja, bang ya. Oke, iya, sama nih bang. Saya juga mesti kerja besok. Iya. Sase bata Bufandu Sukitata. Hah? Itu kalimat Apa itu? kutipan. Bahasa roh. Sasa di Sapa. Oh, gue pikir lagi diajarin dangdut gue. Ta 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 ta. Coba ikutin. Gue pikir lagi digituin gue. Sabesata Bufandu Sukitata. Oh, oke, siap bang.
artinya itu semoga semua makhluk berbahagia. Oh, oke. Bahasa apa itu Bang kalau boleh tahu? Gitulah pokoknya. Oh, oke. Siap. Gue pikir gue lagi dites kayak di penyanyi dangdut itu loh, tau gak lo? Iya, ta. Coba ikuti saya. Ta. Gue pikir gue lagi digituin, makanya. Astagfirullah. Kenapa makin aneh kayak gini Kristen ya? Astagfirullah. Ya udah kita rehat Bang Jibril, aduh parah Oke. nih. As always. Iya guys. nanti Hah, apa itu? siap. Apa? Nanti saya coba carikan lagi Bang Jibril yang lebih kompeten lah, yang lebih kualitas. Sulit carikan lawan Bang Jibril ini. Teman-teman, sulit carikan lawan untuk Bang Jibril, Bang Ardi, Bang Jibril sulit carikan lawan. Oke.